Alhamdulillah, kita pada pertemuan yang kedua ini akan membahas terkait dengan evaluasi kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya, pada materi kali ini ada beberapa poin yang harus dipahami oleh kalian semua. Yang pertama adalah memahami sumber dan penggunaan kas versus laporan arus kas, memahami laporan keuangan, memahami perhitungan pajak. Kemudian mampu memperagakan laporan keuangan agar dapat dibandingkan satu sama lain. Kemudian yang ketiga, menghitung dan menginterpretasikan rasio-rasio keuangan. Kemudian yang keempat, mampu menghitung dan menginterpretasikan hasil analisis DuPont chart. Yang kelima, memahami kekurangan dalam analisis laporan keuangan. Nah, berikutnya menyeragamkan laporan keuangan agar dapat dibandingkan komponen dalam laporan keuangan. Nah, poin yang pertama adalah laporan keuangan utama yang dihasilkan dari proses akuntansi. Neraca dibuat dengan maksud untuk menggambarkan posisi keuangan satu organisasi pada satu saat tertentu, sedangkan laba rugi menggambarkan hasil-hasil usaha yang dicapai dalam satu periode waktu tertentu. Kemudian kewajiban utang yang harus dibayar oleh perusahaan dengan uang atau jasa pada satu saat tertentu. Modal hak pemilik perusahaan atas kekayaan aktiva perusahaan, pendapatan, kenaikan aktiva sebagai akibat aktivitas penjualan perusahaan. Kemudian biaya berhubungan ekonomi untuk memperoleh pendapatan. Modal pemilik akan bertambah karena adanya tambahan investasi oleh pemilik. Kemudian yang kedua, perusahaan mendapatkan laba. Akan berkurang karena pemilik melakukan pengambilan harta perusahaan untuk keperluan pribadi. Yang kedua, perusahaan menderita rugi. Kemudian berikutnya, pengertian dari laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan perusahaan serta informasi biaya yang dapat diperoleh selama perusahaan melakukan kegiatan operasinya. Beberapa fungsi dari laporan keuangan, yang pertama adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kemudian menyediakan informasi mengenai kinerja serta perubahan posisi keuangan. Kemudian klasifikasi dari perkiraan. Yang pertama ada aktiva. Aktivanya dibagi lagi, ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Kemudian ada kewajiban. Kewajiban dibagi dua, jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kemudian ada modal pemilik. Kemudian ada pendapatan dan revenue. Kemudian ada beban expenses. Kemudian tujuan dari laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Kemudian karakteristik dari laporan keuangan dapat dipahami, kemudian dapat diandalkan, kemudian dapat diperbandingkan. Nah, jenis-jenis laporan keuangan ada laporan laba rugi, kemudian di dalam laporan laba rugi terdiri dari beberapa bagian. Ada bagian pendapatan, bagian biaya, kemudian bagian penghasilan, kemudian bagian laba, bagian rugi, serta harga perolehan atau cost. Kemudian dalam bentuk-bentuk laporan keuangan, beberapa bentuk laporan laba rugi dapat disusun dalam mode sebagai berikut. Yang pertama ada bertahap, kemudian single step, kemudian ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas di samping menyusun neraca dan laporan laba rugi pada akhir periode akuntansi, biasanya juga disusun laporan yang menunjukkan sebab-sebab perubahan modal perusahaan. Nah, inilah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal juga adalah laporan yang menunjukkan perubahan laba ditahan di antara dua tanggal neraca. Laba ditahan menunjukkan klaim terhadap aktiva, alih-alih menunjukkan aktiva per ekuitas pemegang saham. Kemudian ada laporan neraca. Dalam laporan neraca, perusahaan menunjukkan aktiva di sisi kiri, sementara kewajiban ekuitas atau klaim terhadap aktiva ditunjukkan di sisi kanan.
Neraca adalah potret posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Nah, dalam neraca rumus utamanya adalah aktiva sama dengan utang tambah modal. Kemudian beberapa contoh dari lingkaran laporan keuangan BRI Agro. Ini laporan sudah disajikan yang kita peroleh di link BRI Agro yang disediakan secara real time online, atau bisa juga kita unduh di IDX. Kemudian berikutnya laporan arus kas. Laporan arus kas sebagai penentu tingkat dan risiko arus kas. Kemudian dipengaruhi oleh beberapa hal, ada lingkungan keuangan, kemudian ada investasi pembiayaan, kemudian keputusan kebijakan dividen yang dibuat oleh manajer keuangan. Nah, penentu dari laporan arus kas ini ditentukan oleh 3 lingkungan ini. Kemudian contoh dari format laporan keuangan, ya ini yang sederhana teman-teman. Ini ada pendapatan, kemudian beban operasi, beban upah, beban sewa, beban perlengkapan, beban utilitas, beban rupa-rupa, total, beban operasi, kemudian laba atau rugi bersih. Kemudian ada laporan perubahan ekuitas, kemudian modal awal, kemudian ada investasi awal, laba atau rugi bersih, kemudian ada dikurangi penarikan atau prive, kemudian ada kenaikan turunan ekuitas pemilik, kemudian diperoleh modal akhir. Kemudian ada laporan neraca. Nah, laporan neraca itu ada arus kas, ada aset, kemudian terdiri dari aset lancar ya, dan aset tidak lancar. Kemudian ada total aktiva, kemudian di sini ada kewajiban, utang dan modal. Kemudian total kewajiban dan modal atau ekuitas. Kemudian ada laporan perubahan arus kas. Nah, terdiri dari arus kas dari aktivitas operasi, kemudian kas yang diterima dari pelanggan, kemudian dikurangi pembayaran kas untuk beban dan pembayaran kepada kreditor. Kemudian ada arus kas bersih dari aktivitas operasi, kemudian arus kas dari aktivitas investasi, pembayaran kas untuk pembelian dan penjualan aktiva tetap, arus kas dari aktivitas pendanaan, kas yang diterima sebagai investasi pemilik, dikurangi penarikan kas oleh pemilik. Kemudian arus kas bersih dari aktivitas pendanaan, kemudian arus kas bersih dan saldo kas. Kemudian berikutnya contoh dari penerapannya. Di sini ada Mazeti komputer, laporan laba rugi. Di sini bisa kita lihat ada pendapatan dan penjualan 720 sekian, kemudian dikurangi return, potongan retur dan potongan penjualan, diskon penjualan, kemudian didapat penjualan bersih. Kemudian ada harga pokok penjualan, maka diperoleh laba kotor. Berikutnya ada biaya-biaya, sehingga diperoleh total beban penjualan. Kemudian ada biaya administrasi yang terdiri dari beban gaji kantor, biaya sewa, biaya pilsutan, peralatan kantor, beban asuransi, beban perlengkapan kantor, beban administrasi rupa-rupa. Kemudian diperoleh total beban administrasi. Kemudian diperoleh juga total beban operasi. Kemudian ada laba dari operasi, kemudian pendapatan lain-lain, pendapatan bunga, pendapatan sewa, kemudian ada total pendapatan, beban lain-lain, dikurangi juga beban bunga, sehingga diperoleh laba bersih. Baru kemudian kalau kita runut dari laporan perusahaan yang sudah TBK, tentunya di situ ada pengurangan dari interest, kemudian ada bunga dan ada pajak-pajaknya. Kemudian ada laba bersih. Laba bersih juga akan nanti dikurangi pendapatan atau dividen yang akan dibagikan, kemudian dikurangi juga laba ditahan. Kemudian di sini ada contoh laporan ekuitas pemilik. Di sini ada modal pating 1 Januari ada 153 sekian, kemudian ada laba bersih, dikurangi penarikan, kemudian kenaikan ekuitas pemilik sekian, kemudian diperoleh modal akhir pada 31 Desember pada tahun berjalan. Kemudian di sini ada neraca.
yang terdiri dari aktiva, ada aktiva lancar, kemudian ada aktiva tidak lancar, sehingga ditotalkan ada total aktiva. Kemudian di kewajiban ada kewajiban lancar, juga ada kewajiban tidak lancar atau kewajiban jangka panjang. Kemudian ada ekuitas. Kemudian berikutnya secara ringkas kalau kita list dalam sebuah tabel, maka kita akan mendapatkan gambaran seperti ini ya. Di sini ada neraca terdiri dari aktiva dan pasiva. Pasiva ini kewajiban plus ekuitas. Nah, aktiva lancar, aktiva tetap. Ya, setidaknya ini untuk laporan keuangan neraca secara sederhana. Kemudian berikutnya di sini juga ada contoh laporan laba rugi, kemudian ada contoh laporan arus kas, kemudian di sini ada laporan perubahan modal. Jadi ada 4 ya teman-teman laporan keuangan itu. Yang pertama adalah laporan laba rugi, kemudian ada laporan neraca, kemudian laporan arus kas, kemudian ada laporan perubahan modal. Kemudian berikutnya di sini ada kita harus menghitung dan menginterpretasikan rasio-rasio keuangan. Nah, rasio keuangan ini kita ambil dari laporan keuangan yang sudah teraudit oleh akuntan publik yang dinyatakan itu wajar. Nah, dari laporan keuangan itu kita akan mengidentifikasi beberapa laporan keuangan yang terdiri dari yang pertama rasio likuiditas, ada rasio profitabilitas, rasio hutang, rasio aktivitas, dan rasio pasar. Masing-masing rasio ini punya arah dan tujuannya tersendiri untuk menilai dan mengukur sejauh mana operasi perusahaan apakah telah berjalan secara efisien, efektif, sehingga mencapai sebuah tujuan yang telah dicanangkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian rasio likuiditas kita bahas satu persatu. Di sini rasio lancar, ada aktiva lancar dibagi hutang lancar. Kemudian ada quick ratio, ada aktiva lancar persediaan, hutang lancar dibagi hutang lancar. Kemudian ada rasio aktivitas. Di situ ada rasio persediaan, penjualan dibagi persediaan, ada rasio perputaran penjualan, hutang dibagi penjualan dibagi 65 hari. Kemudian ada rasio perputaran aktiva, ada penjualan dibagi aktiva tetap, perputaran total aktiva, penjualan dibagi total aktiva. Kemudian berikutnya ada rasio profitabilitas, ada ROA, earning after tax, laba setelah pajak dibagi total aktiva, ROE, earning after tax dibagi total ekuitas. Kemudian operating margin, laba operasi, EBIT, earning before interest and tax, laba sebelum pajak dan bunga dibagi penjualan. Kemudian ada margin, profit margin, laba setelah pajak dibagi penjualan. Berikutnya ada rasio utang. Rasio utang untuk menilai pengelolaan utang perusahaan apakah efektif atau efisien selama kegiatan operasinya. Rasio utang bisa kita ukur dari total utang dibagi total aktiva. Kemudian time interest ratio kita lihat dari nilai EBIT dibagi bunga pinjaman. Kemudian yang berikutnya ada rasio pasar, ada price earning, price earning. Rumusnya adalah price earning per share, harga per saham dibagi earning per share. Kemudian ada market cukup nilai buku saham. Kemudian ada market price per share, harga pasar per saham dibagi nilai buku per saham. Kemudian beberapa contoh perhitungan rasio keuangan di sini bisa kita lihat. Di sini kita mencoba menganalisa secara time series dan runut atau runut waktu gitu ya. Kemudian kita lihat dari rata-rata industrinya. Kemudian kita lihat secara sektoralnya. Yang pertama misalkan ada rasio lancar. Rumusnya rasio lancar dari likuiditas, rumusnya ada aset lancar dibagi kewajiban lancar. Misalkan kita dapatin angkanya di laporan keuangan yaitu 51.000, kemudian kewajiban lancar dibagi 5.310, sehingga diperoleh rasionya 3,2 kali. Nah, dari rata-rata industri yang sudah kita lihat di perusahaan yang kita analisa, misalkan di perbankan,
transaksi itu rasio keuangan itu terdiri dari 4,2 kali. Nah, kita bandingkan gitu, 4,2 di rata-rata industrinya, kemudian di perusahaan yang kita analisa adalah 3,2, artinya lebih rendah. Maka kita memberikan komentar buruk. Bisa juga kita analisa per tahun, kita coba bandingkan dari tahun dasar 2010 misalkan sampai ke 2017. Nah, dari 2010 sampai 2017 itu kita lihat grafik kenaikannya. Nah, lalu kita kemukakan pendapat apakah kenaikan lebih banyak dibandingkan penurunan. Jika itu terjadi, maka kita bisa memberikan keputusan itu adalah perusahaan punya kinerja yang baik. Begitu juga sebaliknya. Oke, berikutnya kita bisa melihat juga di rasio perhitungan, contoh rasio perhitungan di rasio-rasio berikutnya. Bisa kita aplikasikan nanti di perhitungan rasio-rasio keuangan ketika kita mengerjakan tugas. Kemudian berikutnya ada menghitung dan menginterpretasikan hasil analisis DuPont chart. Persamaan DuPont chart adalah rumus menunjukkan bahwa tingkat pengembalian atas aset dapat diperoleh dari perkalian margin laba dengan perputaran total aset, atau bisa juga kita lihat di return on total asset sama dengan margin laba dikali perputaran total aset. Nah, kita bandingkan ini di margin laba kita ambil dari laporan laba rugi, perputaran total aset kita ambil dari laporan laba rugi dan neraca. Kemudian ROA juga kita bisa perhitungkan dari laba bersih dibagi total aset. Laba bersih diambil dari laporan penjualan, kemudian total aset diambil dari laporan neraca. Kemudian sehingga diperoleh laba bersih dibagi ekuitas biasa atau ROE. Kemudian kita menghitung multiplier ekuitas sama dengan total aset dibagi ekuitas biasa. Berikutnya, kekurangan dalam analisis DuPont chart. Ada 3 kelompok yang menggunakan analisis rasio keuangan. Yang pertama, manajer membantu menganalisis, mengendalikan dan memperbaiki operasi perusahaan. Kemudian analisis kredit, terdiri analisis bank, pemeringkat obligasi, atau analisis keuangan yang ada di Kementerian Keuangan, atau para analis yang mencoba melihat dan meninjau kinerja-kinerja perusahaan yang dikaitkan dengan faktor-faktor makroekonomi atau mikroekonomi. Kemudian yang ketiga ada analisis saham, melihat prospek, efisiensi, risiko, pertumbuhan perusahaan. Nah, dari beberapa poin tadi yang menggunakan rasio keuangan, nah ada beberapa kekurangan dari analisis rasio pada laporan keuangan, bahwa yang pertama, kebanyakan perusahaan besar memiliki banyak divisi sehingga sulit untuk mengembangkan rata-rata industri. Oleh karena itu, analisis rasio bermanfaat pada perusahaan kecil yang memiliki fokus sempit dibandingkan perusahaan besar multinasional yang banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor makroekonomi di berbagai negara tempat perusahaan tersebut beroperasi. Kemudian sebagian besar perusahaan menginginkan hasil di atas rata-rata industri, sehingga mencapai kinerja rata-rata tidak selalu seperti sesuatu yang baik. Sebagai sasaran untuk kinerja tingkat tinggi, akan lebih baik jika berfokus pada rasio-rasio pemimpin industri. Benchmarking dapat membantu perusahaan. Kemudian inflasi banyak mendistorsikan neraca di banyak perusahaan. Karena inflasi mempengaruhi laba, beban persediaan, jadi harus dilakukan analisa tren dari waktu ke waktu. Nah, dalam konteks ini tadi kita coba bandingkan dari tahun ke tahun. Nah, inflasi sifatnya global, dia sebagai gejala kenaikan harga-harga, pengaruhnya sangat terasa sekali jika perusahaan melakukan operasi dalam bentuk satu mata uang
di negara tersebut, sementara ketika melakukan operasi ekspor menggunakan mata uang di negara lain. Misalkan untuk operasi dalam negeri menggunakan rupiah, kemudian operasi luar negeri menggunakan US dollar, sehingga gejala kenaikan mata uang rupiah versus dolar ini sangat fluktuatif sekali. Oleh karena itu ini sangat mempengaruhi angka distorsi laba pada neraca perusahaan. Kemudian berikutnya ada faktor musiman, juga dapat mendistorsi rasio. Misalnya perputaran persediaan makanan, maka harus dihitung rata-rata persediaan pada sebelum dan setelah akhir pengalengan, dan bisa diselesaikan dengan menggunakan rata-rata bulanan persediaan dan piutang dalam menghitung rasio perputaran. Nah, kemudian ada perusahaan dapat menggunakan teknik window dressing, adalah teknik yang digunakan perusahaan untuk membuat laporan keuangan terlihat lebih baik. Ini banyak sekali contoh-contohnya. Salah satunya adalah di Enroll yang mencoba memanipulasi laporan keuangan agar terlihat baik. Namun fenomena ini akan menjadi fenomena gunung es yang bisa berdampak kepada faktor makro bagi perekonomian sebuah negara, bahkan global, jika perusahaan tersebut beroperasi secara multinasional. Kemudian berikutnya praktik akuntansi yang berlainan dapat mendistorsi perbandingan seperti FIFO dan LIFO. Berikutnya, sulit mengatakan apakah suatu rasio tertentu baik atau buruk. Ini banyak indikator yang absurd atau yang berbeda satu perusahaan dengan perusahaan lain, sehingga apakah rasio dikatakan baik atau buruk itu belum tentu tercermin pada implementasi atau kinerja dari perusahaan yang kita nilai. Kemudian berikutnya, suatu perusahaan mungkin memiliki rasio yang terlihat bagus dan lainnya buruk, sehingga sulit menilai keseluruhan apakah perusahaan itu kuat atau lebih. Nah, dari kekurangan laporan keuangan tersebut, mestinya kita sebagai investor atau sebagai pengamat atau bahkan sebagai pengambil kebijakan dalam perusahaan itu harus melihat faktor eksternal dan internal yang lebih kompleks yang mempengaruhi operasi dari perusahaan terkait. Kemudian dari penjelasan tadi sangat layak untuk kita simpulkan bahwa kinerja keuangan perusahaan bisa kita ukur dari 5 laporan keuangan. Nah, dari 5 laporan keuangan itu kita mempertimbangkan banyak sekali rasio di sana. Salah satunya adalah rasio likuiditas. Kemudian kita juga dibantu oleh analisis DuPont rasio. Kemudian kita juga mendapatkan gambaran bahwa kekurangan dalam analisis laporan keuangan. Nah, oleh karena itu beberapa kuis atau soal yang coba kita diskusikan lagi di pertemuan berikutnya. Yang pertama adalah jelaskan tentang sumber dan penggunaan kas versus laporan arus kas. Kemudian bagaimana cara menyeragamkan laporan keuangan agar dapat dibandingkan satu sama lain. Kemudian yang ketiga, bagaimana menghitung dan menginterpretasikan rasio-rasio keuangan. Kemudian yang keempat, bagaimana menghitung dan menginterpretasikan hasil analisis DuPont chart. Kemudian yang berikutnya, sebutkan apa kekurangan dalam analisis laporan keuangan. Oke, baik teman-teman, mungkin demikian pertemuan kedua ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, selanjutnya jika ada yang belum jelas dan masih kita diskusikan, kita bisa diskusikan atau lanjut di WA group. Mungkin sekian yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.